Pasca mengambil kemudi Twitter, Elon Musk tak perlu waktu lama mengambil kebijakan baru. Seperti sudah diprediksi oleh sejumlah pihak, kebijakan ini berpotensi menimbulkan kontroversi termasuk pengenaan biaya pada akun bercentang biru. Ya, perubahan kebijakan yang berisiko pada misinformasi hingga peniruan, bahkan penipuan. Kami akan bahas malam hari ini bersama Firman Kurniawan, pemerhati budaya dan komunikasi digital UI. Pak Firman, selamat malam. Pak Firman, blue check Selamat juga malam, nggak? Mbak Tiffany. Centang biru juga nggak nih? Belum saya. Kan 126.000, $8 hanya, ya kan? Ya, Bisa dapat betul. centang biru. Nah ini lagi-lagi sudah diprediksi oleh beberapa pihak bahwa ketika Elon Musk mengambil setir dari Twitter akan banyak sekali perubahan. Tapi yang sekarang justru jadi kontroversi pengenaan biaya, tapi akibatnya banyak sekali muncul akun-akun yang niru-niru ya, dan itu sangat dikhawatirkan misinformasi, kemudian juga penipuan dan lain sebagainya. Anda juga melihat hal ini sebenarnya sudah diprediksi, ngapain sih sebenarnya? Ya, justru ini uniknya Elon Musk, makanya dia bisa menjadi orang terkaya di dunia. Langkah-langkahnya sulit ditebak dan centang biru maupun tweet berbayar ini menurut saya bukan kontroversi terakhirnya dia. Kita jamin akan ada lagi kontroversi-kontroversi. Jadi kalau kita lihat sepertinya memang dibenahi dengan seakan-akan tidak sistematis, tapi sebetulnya apa yang dia lakukan ini menarik perhatian masyarakat, tetapi yang benar-benar akan dilakukan ini jauh dari dugaan masyarakat banyak. Nah ini uniknya Elon Musk, langkah-langkahnya tidak bisa ditebak oleh orang kebanyakan, seperti itu, Mbak. Oke, saya lupa kapan ketika pada saat itu sebenarnya blue check ini dimulai oleh Twitter, kalau nggak salah 2009, kalau saya tidak salah, intinya itu sudah lama. Tapi dengan apa yang dilakukan oleh Elon Musk sekarang, ini sebenarnya bertentangan dong, Pak Firman, dengan konsep awal dari centang biru atau blue check ini. Karena kan harusnya kan orang atau akun yang punya blue check ini hanyalah akun-akun yang terverified. Artinya verified itu adalah akun yang ori, yang real gitu. Kalau sekarang semua orang mungkin bisa ngaku-ngaku jadi LeBron James gitu, atau jadi Anne Hathaway gitu. Betul sekali, jadi instrumennya pun kan diubah dari blue check yang tadinya orang memverifikasi apakah memang benar-benar layak untuk mendapatkan centang biru. Hari ini kemudian mereka yang sanggup atau bersedia membayar $8 dapat centang biru. Nah, perubahan sebuah pengelolaan yang tidak diikuti dengan perubahan instrumen itu akan menimbulkan keguncangan, dan ini terbukti. Jadi akhirnya yang mendapatkan centang biru hanya mereka tadi yang bersedia membayar 125.000. Akhirnya kalau kita lihat kreativitas masyarakat dunia ini sangat tidak terbatas. Jadi mungkin tidak terpikir ada orang yang memalsukan akun, mengaku-ngaku menjadi orang tertentu atau institusi tertentu, termasuk Nintendo kan ada akun palsunya. Iya. Nah, ini di luar dugaan. Di tengah Elon sudah banyak melakukan PHK yang orang-orang tersebut sebetulnya bertugas untuk memverifikasi. Nah, Iya. jadi hari ini memang benar-benar hanya mereka yang sanggup atau bersedia membayar $8 tersebut. Iya, apalagi $8, kalau kita convert ke rupiah kurang lebih 120.000, itu kan tergolong affordable lah ya untuk harga segitu ya kan, bikin akun identitas orang lain gitu, tapi ada blue check atau centang birunya. Tapi ngomongin soal kebijakan, ketika satu platform di media sosial di dunia digital menerapkan kebijakan untuk berbayar, apakah memang sekarang memang sudah masuk ke masa itu, Pak Firman? Itu dianggap biasa, lumrah di dunia digital? Sebetulnya ini juga mengikuti kritik dari banyak ahli. Ketika suatu platform menyediakan layanan gratis sepenuhnya bagi pengguna, itu sebetulnya kitalah yang dijual, para penggunanya lah yang dijual. Yaitu jadi pekerja-pekerja yang tidak dibayar, algoritma kita diolah, data-data kita dianalisis. Nah, dengan berbayar sebetulnya kedua belah pihak bisa melakukan bargaining.
hak-hak apa saja yang bisa kami lakukan, termasuk bahwa data kami kalaupun diolah atau dikomodifikasi harus lewat izin dan sebagainya. Nah, mestinya justru akun berbayar dan sebagainya ini bisa menjadi alat untuk mengurangi kebocoran data, untuk mengurangi penyalahgunaan data. Jadi ketika masuk ke era itu mestinya juga kita sambut bahwa kita bukan komodifikasi, tetapi kita juga turut membiayai beroperasinya sebuah platform. Oke, kita balik lagi ke tujuan awal, niat awal ketika Blue Check atau si centang biru ini waktu itu dibuat. Ya kan, ini kan sebenarnya dibuat untuk untuk meyakinkan Twitter users atau orang yang menggunakan Twitter keaslian dari satu akun, ya, informasi apakah itu betul atau tidak, ya. Tapi dengan cara ini Anda lihat apakah sebenarnya memang ini cara yang pas, yang efektif untuk menghindari misinformasi dan lain sebagainya, Pak Firman? Ya, harusnya juga bahwa verifikasi blue check itu harus tetap dilakukan, bukan digantikan semata orang yang bersedia membayar. Nah, setelah dilakukan verifikasi bahwa kemudian mereka ditarik bayaran, itu akan bisa mencapai tujuan awal. Jadi kan keluhan Elon Musk sebelum melakukan keputusan pembelian, platform ini banyak botnya, platform ini banyak fake-nya, sehingga saya mau membeli kalau itu sudah diberesin. Tapi kemudian ketika dia mengganti seperti itu, yaitu dengan istilah CNN tadi menjadi bumerang. Untuk hari-hari ini sudah disambut oleh kreativitas masyarakat dunia dengan membuat akun palsu. Nah, ini justru akan tadi menghilangkan minat para pengguna yang tradisional, kemudian para pengiklan yang cukup antusias, yang sudah nyaman dengan algoritma maupun pengaturan selama ini, mereka akan hengkang. Nah, ini akan memperburuk keadaan sebetulnya. Tapi bukan Elon Musk namanya kalau justru dia pegang perusahaan dan menjadi bangkrut. Oke, Pak Firman, entah sudah lihat cuitan dari Elon Musk mungkin satu hari terakhir, ya. Dia juga mencuit sebenarnya bahwa apa yang dilakukan ini akan dalam beberapa bulan ke depan akan banyaklah beberapa kebodohan dalam tanda kutip yang terjadi di Twitter, ya. Jadi apa yang memang berjalan dengan baik akan stay di sana gitu. Kalau memang tidak berjalan, ya sudah out, di take out aja gitu. Kalau kita lihat dari cuitan ini, artinya secara tidak langsung Elon Musk tuh mengakui mungkin dirinya tengah bereksperimen dengan Twitter, ya. Tapi Twitter itu kan bukan pemain baru di ranah digital. Nah, apakah ini akan berdampak besar bagi Twitter, exodus Twitter users yang menganggap Twitter udah nggak asik lagi nih sekarang, akhirnya pindah ke rumah lain, ke platform lain yang mungkin lebih menyenangkan, lebih secure? Sebetulnya gejala itu sudah ada. Sebagian para pesohor, para pengguna Twitter pindah ke Mastodon, angkanya mencapai 1 juta. Nah, jadi ini benar-benar ada di sebuah titik di mana Elon Musk dengan eksperimennya tadi bukan hanya melakukan hal-hal yang blunder, tetapi apa yang dia harapkan ketika melakukan pembelian, menjadikan platform ini sebagai alun-alun demokrasi, di mana setiap orang bisa menyuarakan kebaikan hidupnya. Nah, itu perlu ditunjukkan bahwa ada perubahan-perubahan selera manajemen yang dilakukan, itu sudah selayaknya sebagai pemilik. Nah, tetapi kalau terlalu banyak blunder tadi, akhirnya orang menjadi asing dengan platform ini, ya akan sulit untuk memperoleh kepercayaan, mereka akan hengkang. Nah, untuk mengembalikan lagi percaya itu butuh waktu yang lama. Nah, ini eksperimen yang mungkin lebih mahal dari harga beli Elon Musk terhadap Twitter. Oke. Jadi ada harga mahal sebenarnya yang sedang dipertaruhkan oleh seorang Elon Musk saat ini. Pak Firman, ketika
apa secara psikologis mungkin ya orang ya, ketika di belakang akunnya ada blue check atau centang biru itu kan kayak ada pride ya. Orang biasanya akan seperti itu karena untuk mencapai blue check itu atau centang biru ada apa namanya, ada standar-standarnya lah pokoknya ya yang harus dilakukan. Nah, artinya kalau sekarang kan gampang banget. Ini Anda melihat ya orang buat centang biru udah jadi biasa aja gitu, atau mungkin masih euforia centang birunya itu masih menggebu-gebu atau gimana? Ya betul sekali, kalau hanya bisa ditukar dengan 125.000 per bulan, banyak orang yang mampu. Tadinya kan itu menjadi eksklusif, apalagi kalau limited yang centang biru hanya 10% dari seluruh pengguna akun. Betul. Nah, orang akan berupaya untuk meraih posisi itu. Nah, hari ini kalau siapapun bisa, verifikasinya lebih longgar, kemudian juga tadi biaya langganannya terjangkau, mungkin tidak terlalu mahal. Nah, itu kan gengsi jadi hilang gitu. Jadi gengsi bukan hanya soal mampu membayar, tetapi ketika kita bisa menembus aturan-aturan yang begitu ketat, itu adalah kebanggaan. Nah, ini sekarang hilang nampaknya. Oke, kira-kira Pak Firman juga akan beralih ke centang biru, tertarik mungkin karena selama ini mau centang biru. Dari dulu nggak tertarik. Oh, dari dulu nggak tertarik, kenapa tuh? Nggak kepengen ada blue check di belakangnya. Oke, terima kasih Pak Firman Kurniawan sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected. Ya, mungkin seperti Pak Firman prediksi, kita akan lihat apa gebrakan-gebrakan step-step yang akan dilakukan oleh Elon Musk. Kayaknya nggak akan berhenti sampai di sini. Kita akan pantau bagaimana nasib Twitter selanjutnya. Selamat malam, sehat selalu. Oke, terima kasih.